Action. Ya, saya mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maisa. Ini saya rekam ya. Ya. Seperti biasa saya upload di YouTube, boleh lah. Siap, Pak, boleh. Boleh. Ya, yang penting suaranya masuk sini. Kamu tahu lah kepanjangan STIMIK Palangkaraya itu apa? Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer. Apa? Lagi. Agak nyaring dikit. Sekolah Tinggi. Nggak usah lihat-lihat itu. Sekolah Kan Tinggi sudah hampir 4 tahun sudah. Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer Palangkaraya. Berarti STMK berarti I-nya mana? Iya, ketinggalan, Pak. Apa lagi? Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Palangkaraya. Oh, iya. Palangkaraya. Oh ya gitu ya. Nanti diperbaiki di dalamnya lah. Ada yang ketinggalan juga di masuk kopian kayaknya nih ya. Nah, halaman pernyataan persetujuan aplikasi itu di bagian atasnya itu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika aja. Nah, yang di bawahnya malah benar. Karena ngikutin Pedomannya kurang. Waduh, pedoman kita salah ternyata. Tapi mereka lebih salah lagi. Gue ngikutin yang salah. Nah, itu ngikuti yang salah nih, yang salah sebenarnya. Oke ya, nanti diperbaiki ya. Soalnya satu halaman beda. Ya. Kemudian kayak penulisan misalnya kayak gini ya, spasinya itu nah disamakan. Ini kan ada 2, ini 1,5. Harusnya sama-sama berapa? Spasinya berapa yang benar? Naskah ini spasinya berapa? Naskah Ya. 1, Pak. Naskah nih spasinya berapa? Oh, 2, Pak. 2. Nah, itu kecuali ditentukan lain, misalnya abstrak itu 1, tabel isinya 1 ya. Daftar pustaka dan daftar isi dan daftar yang lain-lain itu 1. Nah, kemudian tadi itu yang banyak dibahas itu tentang sewanya. Nah, padahal kamu di sini nih kan bahas juga tentang yang saya mau tanya nih. Yang kamu maksud dengan menyederhanakan proses pencatatan. Menyederhanakan yang kamu maksud itu gimana? Maksudnya mengubah yang jadi dari sistem ditulis itu Pak jadi ke sistem, Pak. Sistem yang ditulis Iya. jadi ke sistem. Iya, jadi ke sistem yang langsung dirancang. Maksudnya gimana sih? Coba. Semula gimana Jadi semula itu pencatatannya? jadi mempermudah. Enggak semulanya. Sebelum kamu merancang ini yang kejadian di sana tuh kayak gimana? Menyederhanakan proses pencatatan itu. Kan pertanyaannya. Yang ada di sana itu selama ini pencatatannya seperti apa? Pencatatannya itu masih ditulis dalam buku kecil gitu, Pak. Buku Iya, kecil. jadi kemungkinan buku kecil ini bisa rusak, bisa hilang, bisa nggak tahu di mana tempatnya gitu, Pak. Terus kalau pakai sistem tuh bisa dijamin ada gitu. Iya. Masa? Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya di online kan, Iya, di online. di server kan berarti kan, servernya kita nggak tahu di mana kan. Iya, Tiba-tiba tutup servernya, masih bisa diakses nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Berarti apa bedanya dengan yang buku biasa? Sama aja ya. Ya. Nah, yang saya tanya tuh gini, menyederhanakan proses pencatatan. Berarti selama ini sulit kan mencatatnya itu? Atau jangan-jangan pas habis pakai aplikasi malah lebih panjang langkahnya? Yang saya tanya tuh itu, kira-kira menurut kamu nih? Nah, makanya saya tanya nih, di awalnya sebelum pakai sistem dicatat di buku kan? Iya. Nah, di buku. Terus kalau kamu bandingkan dengan pencatatan pakai komputer, itu lebih mudah mana? Lebih kalau soal pencatatannya lebih mudah pakai buku, Pak, bisa langsung ditulis. Oke. Tapi kalau pakai komputer itu
Jadi buku kalau pakai buku Canva bisa hilang menurut saya tadi loh. Tapi data tadi bisa hilang juga kan? Iya. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau pakai komputer ini lebih mudah diakses oleh si pemilik indukosnya Pak. Catatannya. Yang lain lagi, yang lebih luas lagi. Lebih sederhana lah prosesnya itu. Lebih sederhana nggak? Karena kata-katanya kan menyederhanakan proses pencatatan. Jadi maksudnya gini, kalau dia pakai buku, si A ini sudah bayar kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan sudah bayar. Kalau di sini saya perhatikan tulisannya ACC, ACC, ACC. Ini nah di lampiran kamu nih nah. Ini bagus nih, ada dokumentasinya. Ya. Mana tadi? Sudah saya lipat tadi, kok hilang lagi. Oh ini nih. Nah ini ada September 2024, Oktober 2024. Ini kamar nomor 1, 2, 3 ACC, ACC, ACC semuanya. Berarti sudah bayar semua gitu kan? Iya. Nah, terus kalau ke sistem gimana? Ini kan beliau tinggal tulis aja nih 1 sampai 11. Habis itu 2 sampai 11. Datang ke kamar yang 1, bayar ACC tulis. Dibandingkan dengan sistem. Jadi lebih sederhana mana? Sederhana yang manual atau sederhana yang pakai sistem? Menurut kamu aja? Ini manual. Oke. Terus ini karena ini dokumentasi yang punya Monia ini. Iya. Yang kan ada foto nih. Nah, di sini nih ada ACC tapi dikasih silang, maksudnya apa? Kamu ada tanya nggak? Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Soalnya nih ada ACC tapi nggak ada silangnya. Iya. Tak ada yang disilangin, maksudnya apa nih? Apa nggak jadi bayar apa gimana? Ada kamu tanya? Nggak ada saya tanya Pak. Jadi saya malah jadi bertanya-tanya ini apa? Tinggi-tinggi. Bukan tengge-tengge lain, bertengge-tengge lain. Nah terus ada yang kosong nih, kamu ada tanya nggak ini? Nah nomor kamar nomor 7 kayaknya nih. Nah ini ada kosong, nggak ada tulisan ACC. Apa tuh? Ada kamu tanya? Nggak ada juga. Nggak ada. Ya. Jadi kayaknya tuh lebih mudah mana? Lebih sederhana mana dari sisi pencatatan? Pertanyaan menjebak aja ini. Kalau mencatatnya lebih mudah pakai buku, tapi harusnya ada alasan kamu bikin aplikasi atau bikin rancangan itu. Ada tuh sesuatu yang lebih baik dibanding kalau pakai buku, sistemnya jadi lebih baik. Misalnya apa? Kalau pakai sistem bisa apa aja? Kalau pakai sistem ini pembayarannya bisa langsung di sistem, terus pencatatannya lebih bisa diakses dari mana saja pakai sistem gitu. Terus yang lain lagi, bukan hanya itu. Apa? Ya sudah kamu buat tadi itu loh. Kamu sudah buat itu tadi. Tinggal dijelaskan aja sebetulnya. Apa lagi kira-kira? Nah dari gambar-gambar yang kamu tampilkan itu tuh nah bisa tuh jadi jawaban. Dari segi pencatatannya itu lebih lengkap lah Pak kalau pakai sistem. Apalagi itu masih umum jawabannya, coba spesifik misalnya apa pembayarannya nih, mereka tuh dikasih kwitansi lah. Kalau iya Pak, enggak kasih kwitansi. Kalau iya enggak gitu gimana coba? Mondo itu. Pucatnya nih, sudah pingsan. Enggak. Bahaya nih. Enggak. Kaki gemetar enggak? Enggak Pak. Oh enggak. Soalnya abis ini nanti terakhir disuruh menyampaikan pesan dan kesan. Iya, Pak. Selama di sini ngapain? Kasih. Tadi kan ada lembar buktinya, kwitansi, iya kan? Iya. Nah, dengan sistem kan bisa ada itu dan lain-lain kan kayak gitu tadi ya. Iya. Terus kalau yang pasti itu semua pembayarannya tercatat, Iya. ya kayak gitu harusnya jawabannya. Karena sudah ada di situ tersedia. Baik, Pak.
Penyewa baik. Baik, itu penyewaan ya. Nah, sekarang kamu bahas lagi nih, dan serta memfasilitasi pelaporan keluhan penyewa. Maksudnya gimana? Yang keluhan tuh. Jadi dalam rancangan sistem ini dibuat kayak pembuat mengisi keluhannya Pak. Si penyewa bisa mengisi keluhan. Kalau yang manual ada ininya nggak? Ada catatannya nggak? Misalnya ngeluh apa gitu nggak ada? Iya, nggak ada. Nah, terus sekarang itu disediakan. Iya. Ya, itu salah satu kelebihannya pada sistem. Iya. Ya, contohnya keluhan yang pernah terjadi itu apa di sana? Kalau nanti pakai sistem tuh gimana caranya? Pakai sistem. Kalau sistemnya jadi, keluhannya, Pak. ya. Kalau nanti ada keluhan itu gimana? Ini Pak. Jadi nanti si penyewa ini bisa tambahin keluhannya, Ah, lalu diketik keluhannya, bisa dikirim langsung. Jadi masuknya Terus? ke sini. Masuk ke situ. Iya. Oke, habis itu yang punya tahu. Iya, yang punyanya tahu. Terus ngapain yang punya? Yang punya ini bisa edit status keluhannya Pak. Langsung diedit aja. Misalnya air di kamar nomor 3 nggak jalan gitu. Iya. Habis itu dari pemiliknya diedit. Ya, maksudnya dikonfirmasi Pak keluhannya. Konfirmasi itu maksudnya gimana? Nah, misalnya si pemilik kosnya ini konfirmasinya tuh baru dikonfirmasi gitu. Jadi si pemilik kosnya ini klik baru Pak. Lalu kirim konfirmasinya, terus di sini bisa ditanggapi. Itu isinya tanggapan. Iya. Kalau yang lain tuh apa itu? Pilihan yang lain tuh. Yang Status. Oh, kalau yang proses ini misalnya sedang diproses gitu Pak. Contoh Jadi, misalnya air di tempat saya nggak jalan. Iya. Saya tulis itu. Terus yang milih baru itu siapa? si itu Pak, si admin, si pemilik kos. Oke, terus habis itu Jadi, ditanggapi. Ya, habis dia melihat ini, terus diklik prosesnya Pak. Habis dia klik proses, kalau sudah selesai ditanggapi, klik selesai, bisa langsung kirim. Ditanggapi apa diperbaiki? Habis ditanggapi itu berarti kan pakai teks saja misalnya. Oh ya, nanti saya perbaiki. Habis itu sudah tuh tanggapan. Iya. Habis itu saya klik selesai. Iya. Airnya jalan nggak kira-kira? Hah? Jalan Pak. Enggak. Saya nih lapor anu Pak, misalnya atau Bu, di kamar saya airnya nggak jalan. Sudah, habis itu ditanggapinya baru klik proses, ditanggapi. Nah, tanggapannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan aja kah? Oh ya, nanti saya perbaiki. Habis itu klik selesai. Jalan nggak airnya? Yang nggak jalan belum diperbaiki. Iya, Pak. Maksudnya itu gimana? Yang proses itu kalau diklik proses berarti dia kerjain dulu gitu kah? Iya Pak. Dia kerjain dulu klik proses ini. Nah, berarti si pemilik kosnya lagi memperbaiki keluhan si penyewa. Jadi kalau selesai nanti si admin atau pemilik kosnya ini kalau sudah selesai bisa klik selesai. Kayak gitu. Iya, Selama ini pernah terjadi keluhan kayak gitu? pernah Pak. Sering. Diapain oleh pemiliknya tuh? Secara nyata nih. Misalnya airnya tuh nggak deras keluarnya, terus diapain? Dibuka jalur pipa ke tandon itu Pak. Dia tandon ke saluran tiap-tiap kamar. Dibuka. Iya. Berarti selama ini ditutup gitu. Apa gimana? Biasanya bisa mempet Pak. Bisa mampet. Iya. Kalau yang mampet tuh diapain sama dia? Sama pemiliknya tuh? Dia Nggak tahu ya. diapain? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kali digoyang-goyang pipanya gitu. Kayak orang isi BBM itulah. Motor ke mobil digoyang-goyang, aneh-aneh aja kerjaan. Ya. Mau air kan ke bawah semuanya. Nyari yang kosong pasti. Nggak usah digoyang-goyang juga kan. Kayak gitu. Kalau misalnya listriknya jelek, lapor juga lah. Apa langsung keluar aja, ketek lagi di atas. Apa gimana? Harus lapor dulu kah? Bisa lapor, bisa langsung keluar. Gimana sih? Ya oke. Mana tadi yang saya lipat tadi hilang ya?
Nah, ini. Kamu bikin ini apa ini namanya? ERD. ERD. ERD itu apa? Entity relationship diagram, Pak. Kamu baca itu dari mana? Dari halaman berapa? Dari halaman 43. 43. Teorinya ada nggak? Iya, di bab 2 ada dimasukkan nggak? Yang menjelaskan tuh kotak itu buat apa, dan apa tuh jajaran genjang itu buat apa, elips buat apa, garis itu menunjukkan apa gitu, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Nah, kenapa kok bisa muncul di sini? Harusnya teorinya dulu, karena teori itu dipakai kan. Nah, semua yang dipakai di dalam itu harus ada teorinya di bab 2. Berarti nanti dimasukkan. Ya, kemudian berkaitan dengan kuesioner tadi, kalau hasilnya bagus nih, 90 berapa tadi? 96,2. 96,2. Oke, ini bagus hasilnya nih. Nah, waktu kamu minta penilaian itu, kamu nge-share kuesionernya aja kah? Habis itu mereka isi atau mereka itu melihat tampilan ini? Share kuesionernya. Berarti nggak valid ini ya? Berarti nggak valid hasilnya karena mereka itu nggak tahu yang kayak gimana aslinya. Harusnya ditunjukkan. Nah ini begini, lalu mereka nilai. Nah, harusnya kayak gitu. Ya, jadi nilai kita ini nggak valid juga jadinya ya? Di sini gimana ya? Waduh, gimana Bu Sherly? Ini Pantas tadi. Halaman itu apa tadi? Pintu apa nih kan? nah, notifikasi tadi. Ada lah itu di rancangannya, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kamu menyebutkan itu, ya karena itu sudah ada dalam kuesioner dan sudah dinilai orang, berarti harus dimasukkan di sini. Pilihannya pilihan yang pertama. Pilihannya pertama dimasukkan di sini. Pilihan kedua dan Bu Sherly tadi itu kan dihapus di kuesionernya, tapi kan nggak bisa dihapus lagi karena sudah dinilai. Berarti harus ditambah di dalam sini ya. Ya kayak gitu. Ya saya kira dari saya cukup aja Pak Hafiz. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.